Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, udah lama banget nih aku enggak ngevlog ya teman-teman. Mungkin banyak yang nungguin. Jadi aku habis lahiran kemarin itu bulan April. Jadi aku belum sempat buat edit video. Sebetulnya banyak banget video tapi belum aku edit. Nah, video ini aku waktu hamilnya Haura ya teman-teman. Jadi anak ketiga aku itu perempuan. Alhamdulillah. Jadi Allah kasih kepercayaan kami untuk anak yang ketiga dan alhamdulillahnya itu perempuan. Nah, ini tuh pas USG di bulan keempat, jadi itu udah ketahuan jenis kelaminnya perempuan. Terus alhamdulillah banget, jadi udah happy banget lah ya. Dan ini USG pas jalan 7 bulan ya teman-teman. Jadi ini aku pakai 4 dimensi, tapi Hauranya nggak mau ngeliatin mukanya, jadi tuh nih susah banget buat ngasih tahu wajahnya gitu, sampai diublak-ublak sama dokternya. Dia itu tetap kayak ketutupan gitu ya teman-teman. Saking penasarannya dong, aku pengen lihat dia, tapi kayak susah banget gitu. Ini tuh kayak ditutupin sama tangan gitu kan, terus ituin sama dokternya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillahnya pas ini sehat banget, jadi kita happy banget ngelihatnya juga. Oh ya, aku mau minta maaf dulu nih buat semuanya. Minal aizin wal faizin. Ini tuh udah jauh banget ya. Udah nggak lebaran lagi, tapi aku belum sempet ya buat teman-teman, mungkin teman-teman YouTube. Aku ada salah-salah kata, mohon dimaafin ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu nge-support aku sampai sekarang. Terima kasih banyak. Semoga Allah selalu ngebalas dengan segala keberkahannya. Terima kasih juga mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ngeklik video aku, baru pertama kali nemuin channel YouTube aku ucapkan selamat datang. Salam kenal dari aku, Miftahur Rohmah. Di sini aku ibu rumah tangga dan sekarang aku 3 orang anak. Ya, vlognya random banget ya teman-teman. Aku beres-beres lah. Ya, masak, beres-beres, ngurus anak, ya pasti udah pada tahu lah ya gimana pekerjaan ibu rumah tangga yang udah pasti banyak berkahnya di situ, banyak pintu surganya ibu rumah tangga gitu ya. Ya udah pasti udah pada tahu. Dan buat teman-teman mungkin mau kenal aku lebih deket, boleh follow Instagram aku yang ada di layar teman-teman, Miftahur Rohmah 1303 ya. Jadi aku minta maaf kalau misalnya bakalan jarang ngonten karena aku masih di fasenya repot gitu ya. Ya pasti bakal disempet-sempetin buat ngevlog. Sebetulnya banyak yang nge-DM aku juga pengen tahu kesibukan aku dengan 3 orang anak gitu. Ya insya Allah nanti diusahain, tapi mungkin kalau waktu dekat ini masih kayak aku menyesuaikan gitu ya teman-teman sama anak-anak aku dulu gitu. Jadi mohon dimaklumin ya teman-teman. Aku juga salut sama teman-teman yang anaknya masih kecil-kecil tapi tuh bisa setiap hari itu ngonten upload video. Itu aku bener-bener kayak salut. Oke, balik di video ya teman-teman. Oh ya, aku sebelumnya mau cerita dulu nih. Jadi kan banyak banget yang nanyakan kapan hamilnya, kok tahu-tahu udah lahiran. Jadi memang waktu kita hamil itu
aku hamil itu enggak dipublis. Jadi memang rencananya memang tadinya mau bikin surprise aja buat teman-teman. Jadi tuh emang kita nggak cerita-cerita juga ke siapapun kecuali kayak ke mertua aku. Dan bukan karena malu juga karena hamil lagi gitu ya teman-teman. Kami tuh nggak malu sama sekali. Jadi memang rencananya itu waktu itu kayaknya kalau dibikin konten seru juga ya gitu kan. Nah makanya tuh kayak nggak cerita-cerita, tapi tuh banyak juga kok yang tahu sebetulnya kayak teman-teman ngaji aku itu mereka juga aku nggak cerita, tapi mereka tuh udah nebak karena kan kalau orang hamil kelihatan dong gitu kan. Nah ya udah, ya mereka juga pada tahu. Mungkin kalau sebagian yang nggak pada tahu itu benar-benar kayak pada kaget. Jadi kita juga ketawa. Nah ini suami aku ngedorong aku dari lantai 1 ke lantai 2 menuju ruang operasi ya teman-teman. Pas udah tanggal 4-nya, jadi di pagi hari itu di tanggal 4 aku udah mau ke ruang operasi. Jadi pas tanggal 2 itu terakhir kontrol langsung dibookingin kamar VVIP gitu, dikasih nomor 107 gitu. Terus tanggal 3 malam gitu sekitar jam 8 kita ke rumah sakit udah mulai nginep gitu karena paginya tanggal 4 itu operasi ya teman-teman. Jadi memang aku udah janjian sama dokternya. Sebetulnya tanggal 4 ini aku belum HPL ya teman-teman. Jadi karena suamiku itu cutinya akhir Maret, terus aku kan cuman sendiri, jadi terpaksa dimajukan juga. Sebetulnya kalau anak ketiga bisa aja dimajuin kalau sesar ya teman-teman, tapi harus 38 minggu dan berat badannya itu harus mencukupi berat badan si bayi ya teman-teman. Jadi pas ini aku berat badannya juga udah mencukupi bayiku. Terus tanggal 4 itu masih 37 minggu. 3 hari ke 4 hari aku lupa deh, pokoknya belum waktunya gitu, maksudnya belum 38 minggu pas gitu ya, tapi nggak apa-apa karena aku udah bilang sama dokternya. Nah ini juga proses pas Haura mau diambil. Jadi ini Haura, hai Haura, ini Haura waktu mau diambil. Jadi ini aku sesar ketiga kali ya teman-teman dengan jarak dekat, dan ini tuh udah diizinin sama dokternya. Jadi suamiku memang udah bilang sama dokternya mau di video gitu, jadi udah boleh, dan suamiku nemenin aku. Wah Masya Allah. Jadi memang kata dokternya ini tuh bayinya aktif banget, makanya tuh udah kayak udah mau pecah gitu ketubannya di dalam. Terus pas dilihat ya udah, karena itu kayak bayinya udah nggak apa ya, udah nggak kuat lama lagi gitu, maksudnya tuh karena udah capek gitu ketubannya gitu. Nah ini pas dia udah diazanin ya sama suamiku si Hauranya, ini dihangatin dulu di ruang bayi gitu, dan dia nangis-nangis terus. Wah Masya Allah, Haura ini namanya Khadijah Haura. Jadi anak aku tiga-tiganya sesar ya teman-teman. Mungkin ada yang tanya kenapa kok sesar gitu ya. Jadi memang dari anak pertama aku sesar. Jadi yang anak pertamaku itu dulu sungsang. Sebetulnya pas mau lahir itu bisa aja kalaupun mau normal, karena aku tuh waktu mau ke rumah sakit itu sebetulnya udah ada tanda-tanda mau lahiran, kata mamaku aja, maksudnya kata ibuku gitu, 2 hari lagi bisa lahir normal. Tapi aku tuh nggak sabar karena suamiku kan cuti, jadi aku di Jawa gitu, pengennya ditemenin sama suami gitu ya pas lahiran, biar dia itu lama ditungguin sama ayahnya. Jadi aku sesar aja.
Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Kalau kalian bisa normal aja gitu. Cuman aku memang pengen sesar gitu ya. Jadi ya udah sesar gitu. Dan anak kedua itu aku sesar juga. Jadi jaraknya itu 1 tahun 11 bulan waktu sesar yang anak kedua gitu. Dan dari jarak anak kedua ketiga itu jaraknya 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah sehat dan aman aja gitu. Dan aku untuk yang ketiga ini cuma ngurus sama suamiku aja karena bulan puasa ya teman-teman. Jadi mau nyari orang yang buat bantuin juga nggak enak juga karena kan bulan puasa orang pada mau ibadah yang mungkin lemes juga kan kalau puasa gitu. Jadi ya udah kita bener-bener ngurus berdua aja. Jadi pas hari pertama sesar itu anak-anak aku diambil sama Om Gali sama Tante Uswa, jadi dititipin sama mereka karena mereka kebetulan lagi cuti juga. Alhamdulillahnya anteng juga. Dan pas aku hari sesar itu ditungguin juga sama Mbak Wista sama Mbak Ika. Jadi ada teman-teman aku yang nungguin aku. Alhamdulillah mereka tuh baik banget. Terus sampai suamiku itu nguburin ari-ari dan mereka nungguin aku di rumah sakit. Nah, oh ya, ada temanku juga yang nanya, apa nggak bahaya? Maksudnya sesar dengan jarak dekat. Alhamdulillah, selama yang aku alamin itu, alhamdulillahnya aman. Jadi jangan takut kalau memang Allah itu udah ngasih amanah, pasti udah sesuai sama kadar kemampuan kita ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman harus kontrol ke dokter, karena biar gimana taunya keadaan teman-teman, kesehatan teman-teman sama si bayinya itu nanti tuh bakalan gimana, apakah aman sesarnya gitu ya teman-teman. Bekas jahitannya gitu loh maksudnya. Kalau di aku alhamdulillah aman aja, aku jarak dekat gitu. Dan bahkan aku tuh masih bisa hamil lagi kata dokternya. Jadi aku masih bisa hamil lagi. Kalau misalnya itu kan katanya ada yang bilang sampai 3 aja. Enggak ya teman-teman, bisa 4 sampai bahkan bisa 5 juga. Itu tergantung gimana keadaan kita juga. Jadi kan nanti pas sesar itu dicek tuh sama dokternya, dikasih tahu kan maksudnya gimana nih masih bisa hamil lagi, nggak ada perlengketan, nggak gitu-gitu tuh nanti si dokternya juga ngasih tahu ya teman-teman. Jadi kalau aku alhamdulillah masih bisa hamil lagi katanya gitu, tapi nggak sekarang juga. Dan aku juga masih bingung mau KB apa tuh. Aku takut KB karena aku takut gendut ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih solusi aku di komentar aku harus KB apa gitu. Kalau Ayudi banyak banget yang ngasih tahu aku Ayudi aja gitu kan. Aku juga masih kayak mempertimbangkan itu juga sih gitu. Nah, ada yang tanya juga, teman aku yang lahirannya normal, jadi tanya, sesar itu sakit nggak sih? Jadi selama pengalaman aku waktu anak pertama itu memang aku kan sesar di Jawa ya teman-teman, itu sakitnya luar biasa. Jadi kayak daging itu kayak disayat-sayat, rasanya itu benar-benar kayak luka banget gitu. Pokoknya sakit, aku merintih sampai aku tuh istighfar terus, pokoknya ndak berhenti gitu lah aku sambil nangis gitu. Tapi aku lahiran kedua dan ketiga alhamdulillah itu nggak sesakit itu ya teman-teman. Anak kedua itu nggak sesakit itu. Dan hari pertama itu dan besoknya itu langsung aku udah bisa miring-miring sendiri, bahkan langsung bisa jalan sendiri. Nah, untuk yang ketiga ini tuh benar-benar kayak habis sesar pagi, sore itu aku udah bisa miring sendiri. Dan mungkin agak susah karena dipasang kateter gitu aja sama dipasang infus ya teman-teman. Jadi pas udah dilepas gitu, next aku langsung mandi, langsung bisa jalan gitu. Ya gitu, pokoknya nggak sesakit yang dibayangin banget gitu sih. Nah, ini video aku hari pertama habis operasi ya teman-teman. Jadi ini ada Mbak Wista sama Mbak Ika, juga ada Kakak Syafa, terus ada Mas Arya, ada Mbak Wawa juga di sana. Jadi mereka yang nungguin aku waktu sesar, Masya Allah. Nah, pas ini tuh suamiku lagi ngubur ari-arinya ya teman-teman.
Dan ini foto dia hari pertama itu udah aku fotoin kayak gini. Masya Allah. Haura. Aku ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang masih mau stay tune sama video-video aku yang ya ala kadarnya. Jadi ini aku save di sini buat memori nanti kalau misalnya Haura besar bisa lihat dia di sini. Nah ini pokoknya ini pas baru dibalikin ke rumah sakit ya teman-teman, tuh liatin berantakan, namanya juga bapak-bapak ya kan ngurus 2 anak. Enggak sih, ini sebetulnya si Gibran sama Mas Haikal itu baru dianterin, jadi baru dianterin ke sini. Si Tante Uswanya mau belanja dulu, abis itu si Gibrannya diambil lagi gitu. Dan ini hari pagi hari yang ketiga hari gitu ya, hari ketiga gitu setelah operasi. Ini yang aku bilang tadi udah mandi, habis itu aku siangnya itu sorenya lah aku boleh pulang. Di sini tuh rumah sakitnya nyaman, bersih, terus rapi. Aku di sini jadi dokternya juga enak, aku sama dokter Octavianus, dokter kandungannya. Nah, ini kamar aku, jadi maklum ya teman-teman kalau berantakan karena memang yang suamiku aja yang gituin. Jadi aku di sini, ini tuh ada 2 kasur ya teman-teman. Jadi kasurnya itu ini sama suamiku dipepepin biar tidurnya kalau misalnya aku itu bisa dibantuin gitu. Dan si bayinya ada di sini yang ditutupin pink ini. Ini tuh bersih dan nyaman sih menurut aku. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang ada di Sangatta udah paham lah ya gitu. Dan ini tuh dibawain wafer 2 kaleng kayak gitu sama Tante Uswa sama Om Galih, sama dibawain air, ya ampun dia tuh baik banget. Terus ini kamar mandinya juga bersih, luas juga. Dan aku kesini karena memang anak aku kan ada 2, jadi kalau misalnya di rumah sakit ini kan lebih luas juga ya, jadi enak gitu ya. Ya udah, terus di belakangnya ini kayak ada terasnya gitu teman-teman, jadi tuh enak sih buat nongkrong gitu dan tertutup juga. Ini tuh aku di sini cuman pas hari ketiga aja ya teman-teman, maksudnya aku bisa jalan-jalan begini. Seharusnya kalau besok paginya masih nginep aku masih bisa jalan-jalan di sini. Tapi aku udah pengen pulang aja gitu. Di sini nyaman sih rumah sakitnya, menurut aku tuh bisa duduk di sini tuh juga. Dan pas pagi ini tuh dia habis gerimis gitu ya teman-teman, jadi cuacanya benar-benar kayak syahdu gitu. Makanya kenapa tadi AC-nya aku matikan juga, karena kasihan si Hauranya ya teman-teman. Jadi ini tuh aku di sini duduk gitu sambil ngemil wafer. Dan suamiku lagi pulang sama Mas Haikal, mereka itu bersih-bersih nyuci giling baju gitu, baju kotor. Habis itu dia balik lagi ke sini gitu. Dan habis itu sorenya kita pulang. Jadi aku 3 hari di rumah sakit. Nah begitu ceritaku selama lahirannya si Haura ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.